dari Mbak Ana ya yang gila itu ya Mbak ya, terkait dengan penggunaan gadget. Karena ternyata pada prakteknya itu ada penggunaan gadget itu bisa berdampak speech delay, tapi ternyata bisa juga mendukung perkembangan bahasa si anak gitu. Itu bagaimana ya Mbak Mbak dan Mas Mas ini? Mbak Siti izin menjawab sedikit, nanti bisa ditambahkan teman-teman. Tadi penggunaan gadget itu kan bisa mengakibatkan speech delay, tapi di sisi lain juga bisa berdampak positif juga seperti itu ya Mbak Siti ya. Ini Mbak Intan ya. Mbak nih. Kalau menurut saya segala sesuatu pastinya ada dampak positif dan negatifnya ya Bu. Nah kalau misal dalam konteks ini, misal anak bermain nggak sering sih, seharusnya memang anak itu, kalau menurut saya anak itu lebih baik jangan terlalu sering diberikan gadget, walaupun mungkin memang itu berdampak positif. Kenapa berdampak positif? Mungkin orang tua bisa memberikan apa ya, seperti ketika anak sedang menggunakan gadget, otomatis orang tua harus mendampingi, uh, kemudian memberikan arahan bahwa tontonan-tontonan seperti apa sih yang kiranya baik, yang kiranya akan membuat anak itu bisa berkembang ke hal yang positif seperti itu mungkin. Mungkin barangkali ada yang menambahkan lagi. Iya Mas, saya mau menambahkan ya, Bintan. Oh iya, ya silakan gitu loh. Kaitannya dengan ya, kan kalau misalkan seperti yang dikatakan tadi Bu Hana, bahwa kalau kita sebagai orang tua itu memberikan gadget atau tontonan-tontonan tertentu, itu nanti anak itu tidak komunikasi dua arah. Jadi tidak ada responnya kan kalau udah gadget. Sedangkan kalau kita anak itu komunikasi dengan orang tua, khususnya seorang ibu, itu nanti ada komunikasi dua arah antara ibu dan anak tersebut. Jadi itu bagus untuk perkembangan bahasa dari si anak tersebut gitu, karena ada direspon sama orang tua, direspon orang tua seperti itu. Kalau gadget kan komunikasinya satu arah. Jadi dampaknya itu lebih bagus komunikasi dengan orang tua, atau orang tua itu mengajarkan bahasa melalui sendiri gitu, dengan cara berinteraksi, dengan komunikasi, meskipun anak kadang-kadang kan tidak tahu ya, atau dengan bahasa-bahasa yang hanya ya baba atau apa-apa. Nah itu kan pentingnya orang tua di situ. Seperti itu Mbak. Sedikit menambahkan, terima kasih. Menurut saya, berdasarkan tadi juga yang sudah disampaikan oleh Bu Intan, bahwa ketika orang tua itu memberikan gadget kepada anaknya, harus melalui bimbingan ya, maksudnya itu diawasi melalui pengawasan dari orang tua. Nah, misalkan ada kasus, ada kata Bu Siti Subaidah, ada dampak positifnya dengan menggunakan gadget. Nah, bagaimana caranya? Misalkan kita mau menyampaikan hal positif melalui gadget. Menurut saya bisa saja, asalkan dengan diawasi. Misalkan seperti ini. Kepada anak kecil misalkan sedang menonton kartun tentang Islami, tentang anaknya menonton kartun tersebut, kemudian orang tuanya juga mengawasi di sebelahnya dengan membuat sholat itu ada berapa waktu ya, itu tetap mengusahakan supaya tidak hanya satu arah yang terjadi dalam interaksi tersebut. Anak tersebut tetap dapat aktif untuk mengemukakan apa yang dipikirkannya, seperti itu. Jadi kembali lagi, penggunaan gadget juga ada dampak positif juga
ada dampak negatif. Tapi menurut saya pribadi lebih banyak dampak negatifnya ketika digunakan untuk anak-anak yang masih kecil seperti itu. Karena mengobati anak-anak yang sudah kecanduan gadget sejak usia dini itu sangat sulit ya Bu, Pak, menurut saya. Terima kasih.